Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri dan ini adalah materi part 1. Artinya kita akan belajar trigonometri dari awal banget gitu ya. Makanya silakan teman-teman perhatikan. Ini menu materi yang akan kita pelajari pada materi trigonometri ini. Yang pertama pengukuran sudut, ini yang akan kita pelajari hari ini di video ini. Kemudian nanti selanjutnya setelah itu kita akan mempelajari perbandingan dan identitas trigonometri. Selanjutnya perbandingan trigonometri dari beberapa sudut standar. Kemudian perbandingan trigonometri dari sudut-sudut berelasi. Aturan sinus dan aturan kosinus. Fungsi trigonometri dan grafiknya. Nah, sama aplikasinya juga nanti. Ya, oke, kita fokus ke sini. Yang pertama tentang pengukuran sudut ya. Kita awali dengan pengertian trigonometri dulu. Apa sih trigonometri? Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon atau segitiga dan metron atau pengukuran. Oke, kalau kita secara istilah, ya trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari segitiga dan hubungan antara sisi dan sudut-sudut antar sisi pada segitiga. Gitu. Artinya, yang akan kita pelajari berkaitan dengan sudut, sisi, dan perbandingan antar sudut terhadap sisi pada segitiga tentunya ya, terkhusus pada segitiga siku-siku. Kenapa pada segitiga siku-siku? Karena segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi dua segitiga siku-siku dengan membuat garis tinggi. Oke? Nah, ini sekilas mengenai pengertian trigonometri. Kalau untuk pengertian ini kan bisa teman-teman baca lah di Google, silahkan dicari aja. Oke, kita langsung mulai ke pengukuran sudut ya. Saya anggap teman-teman sudah tahu lah pengertian sudut karena pasti udah diajarin kan dari SD, dari SMP pernah belajar tentang sudut. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail dari awal banget mengenai sudut. Hanya yang akan saya jelaskan beberapa pemahaman yang akan kita gunakan di trigonometri ini, ya gitu. Nggak dasar-dasar banget gitu, nggak dari dasar banget. Nah sekarang teman-teman silahkan perhatikan gambar ini. Ini. Jadi ini ada dua garis, ada garis OP, ada garis OA. Kalau ada dua garis seperti ini, maka akan terbentuk sudut, kan gitu. Sekarang cara penulisannya, cara penulisan sudut itu bisa kita tulis dengan menggunakan titik sudutnya. Ini titik sudutnya kan O, titik O. Maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini lambang sudut ya, sudut O. Jadi bisa kita tulis sudut O. Itu yang pertama, penulisan sudut ya. Kemudian teman-teman bisa juga gunakan hurufnya nih, lihat ini ada A, ada P, ada O. Nah, karena O-nya titik sudut, maka O-nya kita simpan di tengah. Jadi boleh tulis sudut AOP atau sebaliknya boleh sudut POA. Tapi yang sering digunakan biasanya sesuai abjad. Contoh ini, P sama A kan A dulu ya, maka kita tulisnya sudut AOP. Paham ya? Ya sebetulnya kalau mau nulis sudut POA juga nggak masalah. Kemudian ada juga alfa ya. Penulisan nama sudut itu bisa juga dalam bentuk alfa. Kalau alfa biasanya tulisnya di sini. Oke, selain alfa ada juga beta. Nah, kayak gini lambangnya, lambang beta. Kemudian ada juga gamma. Ya, ini lambang gamma. Kemudian ada theta. Nah, ini lambang theta. Misal, ini kita tulis theta. Nah, jadi gini. Jadi dari gambar ini, kalau kita tuh boleh menyebut sudut O. Nah, kayak ini ya. Atau boleh kita sebut ini sudut AOP. Atau kita boleh sebut ini theta, karena yang digunakan kan theta di sini. Gitu. Paham ya? Itu untuk penyebutan sudut. Jadi saya harap nanti di penjelasan selanjutnya mau saya nulis sudut O, mau saya tulis sudut AOP, mau saya tulis theta, alfa, beta ataupun gamma, teman-teman sudah paham gitu, nggak kebingungan karena sama aja, cuma beda nama. Oke, sekarang yang teman-teman perhatikan garis OP. Lihat garis OP. Ya, kan garis OP itu bisa kita mulai dari sini sebetulnya ya. Kita tarik ke sini, misalkan segini. Maka ini adalah garis OP yang berlawanan arah jarum jam. Kan gitu. Kalau ke sini kan berarti berlawanan arah jarum jam. Kan ini bisa digeser terus. Nah, yang harus teman-teman perhatikan ini. Jika OP bergerak berlawanan arah jarum jam, jadi gini ya. OP kan bisa dari sini. Dari sini bergeser ke sini. Atau ke sini terus. Pokoknya
Jika OP bergerak berlawanan arah jarum jam, sudut yang terbentuk disebut sudut positif. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Oke? Contoh ini kan sudutnya kita buat theta ya. Jadi sudut yang terbentuk di sini adalah sudut theta. Positif gitu. Kalau positif maka theta lebih dari 0. Gitu ya. Maka sudutnya lebih dari 0. Selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Nah, misalkan sekarang gambarnya seperti ini. Ini OA-nya di sini. Ya, kemudian OP ini di bawah. Nah, dia bergerak ke sini. Kalau ini kan tadi bergeraknya ke atas, maka dia berlawanan arah jarum jam. Kalau bergerak ke sini berarti bergerak searah jarum jam. Nah, yang teman-teman perhatikan garis OP ya. Nah, jika OP bergerak searah jarum jam, sudut yang terbentuk disebut sudut negatif. Oke? Jadi ada sudut positif, ada sudut negatif. Patokannya lihat dari arah sudutnya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka positif. Kalau dia searah jarum jam, maka negatif. Oke, kita tulis misalkan ini negatif theta. Maka sudutnya adalah negatif theta, gitu kan? Dengan theta kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena sudutnya negatif. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Sudut itu biasanya diukur dalam derajat atau dalam radian. Jadi bisa dalam derajat, bisa dalam radian. Ini yang sering digunakan. Ya, kita bahas satu-satu. Dalam derajat dulu misalkan ya. Nah, tapi yang harus teman-teman tahu ini kan udah dasar banget nih. Satu putaran penuh atau satu rotasi penuh itu kan 360 derajat kalau dalam bentuk derajat. Nah, kalau dalam bentuk radian itu adalah 2V radian. Satu rotasi penuh ya. Satu putaran penuh. Rotasi putaran ya itu juga ya. Jadi, satu putaran penuh itu kalau dalam bentuk derajat 360 derajat. Kalau dalam bentuk radian 2V radian. Nah, saya akan bahas satu-satu. Sekarang kita bahas yang 360 derajat dulu. Gini, ini diagram Cartesius ya. Kita buat lingkaran misalkan. Satu putaran penuh artinya dari sini ke sini itu sudut yang akan terbentuk 360 derajat. Kalau satu putaran penuh. Ya. Kemudian, jika sudut pusat satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 buah sudut pusat yang sama, maka besar tiap sudut pusat tersebut didefinisikan sebagai 1 derajat. Oke, jadi gini. Untuk lebih jelas nih, misalkan nih gambar lingkaran, kita buat kayak gini. Ini garis-garis sebanyak 360. Kalau teman-teman mau hitung, silahkan hitung nih, garisnya ada 360. 1 derajat itu apa? 1 derajat itu ya ini, satu garis ini. Misalkan dari garis ini dengan garis ini. Nah, itu sudut yang terbentuk 1 derajat. Oke? Satu putaran penuh yaitu 360 derajat tadi. Artinya 1 derajat itu bisa kita tulis sebagai 1/360 putaran. Oke, nanti teman-teman tuh harus bisa mengkonversi gitu. Jadi harus bisa mengubah bentuk. Pokoknya teman-teman untuk sekarang nih perhatikan ini, satu putaran itu kan 360 derajat. Kemudian kalau 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Oke, langsung aja deh ke contoh. Misalkan ada 1/4 putaran. Nah, ini 1/4 putaran. 1/4 putaran itu berapa derajat misalkan? Teman-teman diminta untuk mengkonversi atau mengubah dalam bentuk derajat. Maka 1/4 putaran kalau kita mau ubah ke dalam bentuk derajat, kita gunakan yang ini. 1 putaran itu kan 360 derajat. 1/4 putaran berarti 1/4 dikali 360 derajat. Tinggal gitu. Nah, di sini tinggal hitung aja. Ya. Pasti teman-teman udah pada lancar dong hitungannya. Ya silakan hitung, maka hasilnya 90 derajat, gitu ya. Contoh lain, misalkan 1/3 putaran, sama aja. Yang kita gunakan yang ini. Jadi 1/4 kita kali dengan 360 derajat sama dengan 120 derajat. Oke. Contoh lain, 5/8 putaran. Ya udah, berarti 5/8 kali 360 derajat. Ya, 360 bagi 8 dulu kali 5, terserah, perhitungan terserah teman-teman. Nah, ini hasilnya adalah 225 derajat, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk putaran mau kita konversi ke dalam derajat, seperti ini caranya. Karena ini nanti kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian, misalkan 3 putaran, ya sama aja, berarti 3 putaran juga tinggal kita kalikan 3 dikali 360 derajat, maka hasilnya 1080. 5 putaran misalkan, ya udah tinggal 5 kali 360 derajat sama dengan 1800 derajat. Oke, teman-teman udah pada paham ya konsepnya ya. Tinggal kita kali dengan 360 derajat. Gimana kalau sebaliknya? Dari 90 derajat mau kita konversi ke dalam bentuk putaran. Berapa putaran sih 90 derajat itu gitu kan? 120 derajat itu berapa putaran?
Nah, otomatis yang kita gunakan yang ini. Kalau kita mau konversi menjadi putaran. Gitu. Contoh yang 90 misalkan. Mau kita konversi ke putaran ya berarti kita gunakan yang ini. Maka tinggal 90 dikali 1/360. Ya, kan 90 kali 1. Jadi 90/360 tinggal diperkecil. Bagi 90 maka jadi 1/4. Balik lagi gitu. Atau misalkan yang ini ya. 1080 tuh berapa putaran? Kita kan udah ada jawabannya. Cuma prosesnya nih. Prosesnya berarti 1800. Kok 1800? Ini 1080 harusnya. Maaf ya. 1080 kita kali 1/360. Maka jadi 1080/360. Sekali lagi maaf yang ini salah tulis. Oke. Jadi pada saat kalau teman-teman mau nyatet, nah ini 1080. Nah, 1080/360. Karena yang atasnya juga besar ya bisa dibagi, berarti kan tinggal hitung aja 1080 bagi 360 maka 3 putaran gitu. Jelas ya? Nah, itu. Jadi dari putaran diubah menjadi derajat, dari derajat menjadi putaran, caranya seperti itu. Kalau dalam bentuk radian gimana? Dalam bentuk V radian. Oke, sebelumnya ini nanti kita bahas di slide selanjutnya, tapi nggak apa-apa untuk pengenalan nih. Kalau mau dalam bentuk radian ya, misal kita pakai yang ini aja nih, 1/3 putaran. Mau kita ubah ke dalam bentuk V radian. Maka ya sama kayak gini, kalau dalam bentuk derajat kan berarti 1/3 dikali 360 derajat. Kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian ya berarti kita kali dengan 2 V radian. Jadi tinggal kita tulis 1/3 dikali 2 V. Ya, radian. Radiannya nggak ditulis. 1 kali 2 V kan gitu. Ya berarti 1 kali 2 ya 2/3 V. Boleh ditulis 2V/3, boleh ditulis 2/3 pi. Boleh tulis kayak gini. Ya, sama aja. Oke, nanti di slide selanjutnya deh. Pokoknya ini untuk pengenalan aja. Yang penting yang harus teman-teman pahami itu adalah caranya, prosesnya. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah kita tentukan ya, satu putaran itu 360 derajat. Nah, dalam bentuk derajat kita juga bisa menulis, biasanya juga bisa untuk keperluan yang lebih detail ya, biasanya ditulis dalam bentuk sistem seksagesimal, di mana sistem seksagesimal ini ditulisnya dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Oke, ini sistem seksagesimal. Yang harus teman-teman perhatikan kalau mau mengubah ke dalam bentuk sistem seksagesimal yaitu ini. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Oke, ini yang harus teman-teman perhatikan, 1 derajat itu 60 menit. Ini lambang menit ya. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Gitu. Artinya kita bisa buat 1 derajat. Nah, ini kan 1 derajat itu 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 derajat ya udah berarti kan tinggal 60 kali 60, maka 3600 detik. Gitu. Ini konversi, untuk mengkonversi ya, untuk mengubah ke dalam bentuk sistem seksagesimal. Jadi teman-teman perhatikan ini. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita bisa buat 1 menit berapa derajat gitu. Sekarang kita cek dulu, misalkan 1 menit itu berapa derajat. Tadi kan 1 derajat sama dengan 60 menit. Otomatis 1 menit ya 1/60 derajat gitu. Kemudian 1 detik. Nah, ini kan 1 menit itu 60 detik, berarti 1 detik sama aja dengan 1/60 menit. Gitu. Kalau dikonversi ke menit. Kalau dikonversi ke derajat, berarti 1 detik itu sama saja dengan 1/3600 derajat. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Oke, saya kasih contoh nih untuk mengubah ke dalam bentuk sistem seksagesimal. Misalkan 24,06 derajat. Kita mau ubah ke dalam bentuk sistem seksagesimal. Otomatis kita tinggal ubah bentuknya menjadi 24 derajat ditambah 0,06 derajat. Oke, jadi kita pisahkan dulu nih yang desimal dengan yang ininya. Jadi 24 derajat ditambah 0,06 derajat gitu. Nah, selanjutnya tadi sudah kita lihat 1 derajat itu 60 menit. Otomatis yang ini 0,06 derajat kita kali dengan 60 menit gitu. Tinggal hitung aja nih. Ya. Saya anggap teman-teman perhitungannya udah pada bisa. Jadi 24 derajat ditambah 3,6 menit. Ini kan masih ada desimal. Kita ubah ke dalam bentuk detik. Artinya sama kayak tadi yang ini nih.
kita ubah dulu bentuk ini. Jadi 24 derajat ditambah 3 menit ditambah 0,6 menit gitu kan. Jadi yang desimalnya kita pisah. Nah, 0,6 menit, ingat kalau mau diubah ke detik, nah ini 1 menit itu 60 detik. Sama aja berarti kita kali 60 detik gitu. Maka kalau dihitung jadi 24 derajat ditambah 3 menit ditambah 36 detik. Kalau sudah dalam bentuk ini, ya udah tinggal hilangkan saja penjumlahannya. Jadi tinggal kita tulis 24 derajat 3 menit 36 detik gitu ya. Sekarang sebaliknya misalkan. Sebaliknya misalkan dari ini kita ambil ini aja ya. Jadi sekaligus membuktikan. Jadi ini apa enggak gitu. Jadi misalkan 24 derajat 3 menit 36 detik. Mau diubah ke dalam bentuk derajat aja misalkan. Ya udah berarti caranya sama kayak tadi. Kita pisahkan dulu. Maka jadi 24 derajat tambah 3 menit tambah 36 detik kan gitu caranya. Nah, sekarang kita mau ubah dari menit ke derajat kan gitu. Berarti yang kita pakai yang ini. 1 menit itu kan 1/60 derajat. Maka kita tulis 24 derajat ditambah 3 menit. Maka kita kali dengan ini. Kita kali dengan 1/60 derajat. Kemudian yang detik, 36 detik kan mau kita ubah juga ke dalam derajat. Maka yang kita gunakan yang ini. Kalau mau diubah ke menit, gunakan yang ini. Karena kita mau ubahnya ke derajat, berarti kita gunakan yang ini. 1/3600. Maka ditambah 36 menit dikali 1/3600 gitu. Ya, sampai sini udah tinggal teman-teman hitung aja. Saya anggap teman-teman udah bisa ngitungnya ya. 3 menit kali 1/60. Maka hasilnya 0,05 derajat. 36 kali 1/3600 maka hasilnya 0,01 derajat. Udah tinggal ditambahin. Nah, kalau kita jumlahin maka jadi 24,06 derajat. Balik lagi ke sini. Jelas ya? Gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, nah ini ada diagram kartesius, ya. Kemudian saya bawa lingkaran juga, biar teman-teman terbiasa. Oke, kalau diagram kartesius kan ini sumbu x ya, yang ini sumbu y. Tadi kita sudah berbicara bahwa satu putaran penuh itu sudutnya sebesar 360 derajat. Kalau kita bagi 4 kayak gini, ya nih kayak lingkaran dibagi 4 kayak gini, otomatis ini 0 derajat sampai sini berarti kan 90 derajat ya. Kalau kita bagi 4 360 derajat bagi 4 kan 90 berarti sini 90 sudut yang terbentuknya kan berarti 90 derajat. Nah kemudian ini juga 90 kan, 90 tambah 90 berarti 180. Oke, sudut yang dibentuk oleh garis lurus kan 180 derajat. Kemudian tambah 90 berarti 270, tambah 90 berarti 360 derajat. Artinya teman-teman juga harus tahu 0 derajat dengan 360 derajat itu pasti sama. Kenapa? Karena dia setelah berputar penuh akan ke sini lagi gitu. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman tahu gini, sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Yang tadi ya, yang saya bilang. Bidang koordinat kartesiusnya dibagi menjadi 4 kuadran. Atau kalau kita mau berbicara lingkaran, nih lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 kuadran. Yang harus teman-teman tahu itu ada kuadran 1. Ya. Jadi ini disebut kuadran 1, yang ini yang disebut kuadran 1. Daerah ini, ya. Itu sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, jadi pahami betul-betul nih karena ini akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat dan ini daerah kuadran 1. Daerahnya daerah sini. Oke, kalau kita kasih contoh gini. Nah, kalau dalam bidang koordinat kartesius, anggap misalkan gak ada lingkaran. Nah, ini aja yang teman-teman lihat. Ya udah, maka ini sudut ini berada di kuadran 1, sudut yang terbentuknya. Oke. Atau teman-teman juga bisa menghilangkan diagram koordinat kartesiusnya, fokus ke lingkaran. Maka dari sini ke sini, nah ini sudutnya ya sama aja, itu ada di kuadran 1 gitu. Pokoknya kuadran 1 itu sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau digambar ya ada di daerah ini gitu. Ya. Jadi mau ke atas gini juga sama aja, ini ada di kuadran 1 juga gitu. Kemudian kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 ya berarti dari sini 90 derajat sampai 180 derajat. Itu adalah kuadran 2. Ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Gitu. 90 derajat sampai 180 derajat. Contoh, misalkan ada garis OP-nya di sini. Nah, maka sudut dari sini ke sini itu sudut yang terletak di kuadran 2 gitu. Nilainya akan berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat.
Kuadran 3. Kuadran 3 berarti dari sini 180 derajat sampai 270 derajat. Ya. Kalau kita contohin misalkan gini. Nah, sudut dari sini sampai sini itu adalah sudut yang terletak di antara kuadran 3, yaitu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4. 270 derajat sampai 360. Berarti sini kan? Nah, jadi kalau misalkan kita buat, nah dari sini sampai sini itu adalah sudut yang terbentuk di kuadran 4. Nilainya pasti di antara 270 derajat sampai 360 derajat dan bernilai positif. Ya, kecuali kalau ke sini. Nah, kalau ke sini dia bernilai negatif. Ini kan kita anggapnya dari sini. Satu putaran ya. Nah, itu kuadran. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Jadi teman-teman saya udah dikenalkan dari awal nih. Jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya harus sudah mulai terbiasa. Nah, 0 derajat tuh di kuadran berapa? 90 derajat di kuadran berapa? 180 derajat di kuadran berapa? 270 derajat di kuadran berapa? 360 derajat di kuadran berapa? Mereka itu adalah pembatas kuadran. Ya. Jadi contoh 90 derajat berarti terletak antara kuadran 1 dan kuadran 2. Bukan di kuadran 1 ataupun di kuadran 2, tapi terletak di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi sebagai pembatas. Selanjutnya saya kenalkan teman-teman ke sudut istimewa. Karena ini yang akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Teman-teman harus sudah terbiasa dengan angka-angka ini, sudut istimewa. Nah, teman-teman bisa menggunakan angka ini, 30 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 30 derajat untuk mengetahui sudut istimewa. Gimana sih maksudnya? Gini, kuadran 1 ini kan mulainya dari 0 derajat ya. 0 derajat tuh nggak di kuadran 1. Mulainya kan dari 0 derajat. Kita tambah 30. 0 tambah 30 kan 30 derajat. Nah, ini adalah sudut istimewa. Tambahin 15, berarti 45 derajat. Tambahin lagi 15, berarti 60 derajat. Nah, ini adalah sudut istimewa. Tambahin 30, berarti 90 derajat. Paham nggak? Tambahin lagi ke sini. Jadi, teman-teman tuh bisa tinggal hafalin ininya. 90 derajat tambah 30 berarti 120 derajat kan? Ini kuadran 2 nih. Kemudian ditambah 15 berarti 135. Tambahin 15 berarti 150. Tambahin 30 berarti 180. Paham nggak? Jadi gitu. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Yang ini yang kuning berarti terletak di antara kuadran 1. Ya. Kemudian ini kenapa dimerahin? Tadi saya udah jelasin. Jadi 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat itu pembatas kuadran. Oke, jadi kalau kita lanjutkan, ini kan berarti kita tambah 30 ya. Maka 210 tambah 15, 225 tambah 15 lagi. Kemudian tambah 30. Kemudian ke sini juga tambah 30. Tambah 15, tambah 15, tambah 30. Nah, ini adalah sudut istimewa. Jadi teman-teman harus sudah terbiasa gitu dengan angka-angka ini. Karena ini angka-angka yang akan kita sering gunakan nanti untuk pembelajaran mengenai trigonometri ini. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi materinya. Tadi kan kita sudah selesai membahas satu putaran penuh, itu adalah 360 derajat. Oke, jadi kita sudah selesai ngebahas dalam bentuk derajatnya. Nah, sekarang kita bahas dalam bentuk radian. Yang ini nih, 2V radian. Kita bahas dulu yang ini. 1 radian itu diartikan sebagai besar sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini dari sini ke sini kan jari-jari ya. Nah, teman-teman kan udah pernah belajar lingkaran dong. Dari sini ke sini juga jari-jari. Ini adalah panjang busur. Dari sini sampai sini itu adalah panjang busur. Oke, kita untuk mempermudah kita kasih angka dulu. Nah, ini AOP. Kalau dari sini ke sini R, dari sini ke sini R. Kemudian panjang busurnya kan tadi ini. 1 radian diartikan sebagai besar sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Otomatis ini juga sebagai R dong. Karena dia akan sama. Jadi kalau sini 2, sini 2, sini juga 2. Sini 5, sini 5, sini juga 5. Gitu. Itu yang disebut dengan 1 radian. Oke, jadi sudut AOP. Nah, saya udah bahas dari awal ya. Sudut AOP dalam bentuk radian, cara menghitungnya gini. Panjang busur AP per jari-jari. Jadi sebenarnya untuk menghitung besar sudut dalam bentuk radian itu tinggal cari perbandingan panjang busur dengan jari-jari. Nah, ini kan tadi udah disebutkan panjang busurnya kan ini sama nih. Ini panjang busurnya ya, AP. Kita gantikan ini sama dengan jari-jari tadi. Maka jadi R per R. R dibagi R kan 1. Maka 1 radian. Nah, ini yang disebut dengan 1 radian. Jadi 1 radian itu terjadi pada saat panjang busur dengan jari-jari itu nilainya sama. Nah, itu adalah 1 radian. Oke, kalau misalkan beda gimana nih? Panjang busurnya lebih panjang atau lebih kecil, lebih pendek misalkan.
Nah, jika panjang busur tidak sama dengan jari-jari, satuan radian diperoleh dengan cara membandingkan panjang busur di hadapan sudut pusat suatu lingkaran dengan jari-jari lingkaran tersebut. Tadi yang udah saya bahas ya. Intinya, dalam mencari dalam bentuk radian itu, panjang busur dibagi dengan jari-jari. Itu. Ini kan panjang busur. Nah, kita ubah nih gambarnya. Misalkan, gambarnya seperti ini. Ya. Artinya, jari-jari dengan panjang busur udah tidak sama lagi nih. Ya. Karena ini udah lebih panjang. Oke, kita kasih huruf yang tadi nih. A, O, P. Ini berarti kan jari-jari ya. Dari sini ke sini kan R. Dari sini juga ke sini R. Dari sini, dari AP, itu kita misalkan S. Karena kan nggak mungkin R. Kenapa? Karena ini beda. Kemudian kita anggap misalkan ini T radian. Kalau tadi kan 1 radian. Ini kita anggap T radian. Artinya, kalau kita mau nyari sudut AOP, sama aja sebetulnya kayak gini. Panjang busur AP per R, sama. Ya. Hanya kalau tadi kan kita sedang menjelaskan sudut 1 radian. Nah, sekarang kalau AP, panjang busur AP-nya di sini S, ya udah berarti tinggal kita ganti aja. Sudut AOP kita ganti misalkan dengan T nih. Jadi T sama dengan S per R. T itu sudut dalam bentuk radian ya. S itu adalah panjang busur, kemudian R itu jari-jari. Maka terdapat hubungannya yang seperti ini. Jadi sudut dalam bentuk radian, T radian itu sama dengan S per R. Jadi panjang busur dibagi dengan jari-jari. Oke, dari hubungan ini pun kita bisa menghitung panjang busur. Ini S. Jadi kita bisa tulis S sama dengan RT, R kali T gitu ya. Nah, untuk contoh soal ini nanti saya buatkan di video kedua. Karena kalau dibahas di sini juga, ini durasinya akan semakin panjang nih. Jadi nanti akan saya bahas ya di video yang berbeda, di video selanjutnya setelah yang ini. Oke, saya akan fokus dulu ke sudut dalam bentuk radiannya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa mencari sudut dalam bentuk radian itu panjang busur dibagi dengan jari-jari. Kalau kita mau nyari satu putaran penuh, ya, satu putaran penuh nih, artinya S-nya itu keliling lingkaran kan, kalau satu putaran penuh. Kan gini S-nya. Maka dia S-nya satu keliling maksudnya. Jadi S-nya itu sebagai keliling. Ingat nggak teman-teman, rumus keliling lingkaran? Jadi kalau kita mencari apa sih namanya sudut satu putaran penuh dalam bentuk radian, S-nya kita ganti dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu kan 2VR, ya. Jadi T sama dengan 2VR per R. Nah, ini kan R dibagi R kan 1, maka T sama dengan 2V. Dari situlah 2V. Ya, nah ini 2V radian. Oke, pokoknya untuk soal-soal dalam bentuk ini saya akan bahas di video selanjutnya. Kita fokus dulu ke sini nih. Ini ada yang harus teman-teman perhatikan dalam bentuk radian. Kita bisa sebutkan 360 derajat itu sama aja dengan 2V radian. Oke, karena satu putaran penuh. Kalau dalam bentuk derajat 360 derajat, kalau dalam bentuk radian 2V radian. Paham ya? Nah, ini yang harus teman-teman ingat nih. 360 derajat sama dengan 2V radian. Secara matematis, kalau kita mau mencari V radian nih, ini nih. V radian, otomatis 2 kita pindahin kan? Kalau kita pindahin berarti 360 derajat dibagi 2. Maka terdapat hubungan 180 derajat itu sama dengan V radian. Oke? Nah, selanjutnya kalau kita mau nyari 1 derajat. Misalkan nih, kita mau cari 1 derajat. 1 derajat itu berapa? Ya otomatis yang ini yang kita pindahin. Maka 1 derajat sama aja dengan Pi per 180 derajat radian. Oke, hubungan ini yang akan kita gunakan nih. Oke. Nah, biar langsung ke contoh soal aja nih. Misalkan, kita mengkonversi dari radian ke derajat ya. Jadi teman-teman di pertemuan selanjutnya udah nggak perlu bingung lagi gitu. Cara mengkonversi dari derajat ke radian atau sebaliknya. Dari radian ke derajat. Contoh 30 derajat. Mau kita tulis dalam bentuk radian. Gimana sih caranya? Ya otomatis yang kita gunakan ini. 30 derajat. Ini kan 1 derajat itu pi per 180 derajat radian. Otomatis kalau 30 derajat, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk radian, berarti 30 derajat dikali ini. Pi per 180 derajat radian. Gitu caranya ya. Nah, otomatis ini tinggal 30 derajat kali V, berarti kan 30 derajat V. Nih, tinggal 30 derajat dengan 180 derajatnya diperkecil aja. Maka, kita bisa tulis gini. Oke, baik. Mohon maaf yang tadi ada kesalahan. Untuk yang nomor 1 ya, ini 30 derajat. Yang ini. Nah, ini harusnya
30 derajat dikali V per 180 derajat radian kan gitu ya. Maka 30 derajat per 180 derajat itu kalau kita perkecil berarti kan menjadi V per 6 radian gitu ya. Nah, di mana V per 6 radian bisa kita tulis juga sebagai 1 per 6 V radian. Oke. Sekali lagi mohon maaf yang ini tadi ada kesalahan. Jadi di penjelasan selanjutnya yang ini V per 2, sorry ini salah, harusnya V per 6. Oke. Ini juga 1 per 6 harusnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya 135 derajat misalkan. Kita ubah ke dalam bentuk V radian. Otomatis 135 derajat sama aja kayak gini ya. Pokoknya gini, berarti 135 derajat kita kali dengan V per 180 derajat. Oke, perhitungannya saya anggap teman-teman udah bisa deh. Pokoknya tinggal perkecil 135 derajat dengan 180 derajat diperkecil. Maka kita bisa tulis 3V per 4 radian. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk 3 per 4 V radian. Gitu ya, ini sama aja. Teman-teman harus sudah terbiasa. Oke, contoh lagi, misalkan 210 derajat. Oke, sama kayak gini. Berarti 210 derajat dikali V per 180 derajat radian. Ini tinggal perkecil. 210 derajat per 180 derajat itu perkecil. Maka jadi 7V per 6 radian. Nah, 7 per 6 Pi. Bisa juga kita tulis 7 per 6 V. Jelas ya? Nah, sekarang gimana kalau kita dalam bentuk seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk derajat. Gitu ya. Konversi dari radian ke derajat. Contoh, V per 3 radian. V per 3 radian, otomatis kalau kita mau ngubah ke dalam bentuk derajat, yang kita gunakan yang ini. 180 derajat itu sama aja dengan V radian kan. Nah, ini V radiannya kita ubah menjadi 180 derajat. V per 3 radian kan bisa kita tulis menjadi 1 per 3 V radian. Oke. Nah, V radiannya kita ubah menjadi 180. Maka jadi 1 per 3 dikali 180 derajat. Nah, 18 bagi 3 kan 6. Maka ini sama aja dengan 60 derajat. Jadi coba teman-teman bisa cek nih. Yang ini coba gitu. Coba sama teman-teman. Kira-kira gimana? Hasilnya ke sini apa enggak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. 5V per 4 radian. Ya sama aja, ini kan bisa kita tulis menjadi 5 per 4 V radian. V radiannya bisa kita ubah menjadi 180 derajat. Jadi 5 per 4 kita kali dengan 180 derajat. Itu sama aja dengan 225 derajat. Gitu. Jelas ya? Ini kalau dalam bentuk V radian. Karena kalau dalam bentuk radian itu bisa dalam bentuk V radian, bisa dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk radian aja atau bukan V radian, maka dia dalam bentuk desimal. Oke, biar lebih jelas langsung aja. Nah, itu dalam bentuk radian itu disebutnya sistem sirkuler. Kalau tadi dalam bentuk derajat kan ada yang disebut dengan sistem seksagesimal. Kalau dalam bentuk radian itu ada yang disebut dengan sistem sirkuler ya, sebenarnya sama aja sebetulnya, radian gitu. Oke. Kalau kita mau ngitung dalam bentuk desimalnya gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah bahas sampai sini hubungannya ya. V radian 1 derajat itu sama dengan V per 180 derajat radian. Sekarang kalau 1 radian, 1 radian kita lihat dari sini. Berarti kalau kita mau ngitung 1 radian, V-nya kita geser ke sini dong, kita pindah. Otomatis jadi 180 derajat per V. Artinya kita dapat hubungan baru, 1 radian itu sama aja dengan 180 derajat per V. Ingat ya, ini adalah radian. Ini lambang dari radian. Oke. Yang harus teman-teman tahu, kalau mau dibuat ke dalam bentuk desimal ya, maka V-nya kita ubah. V itu kan konstanta. Oke, pasti teman-teman udah sering tahu V itu berapa. Pasti pada tahunya 3,14. Saya kasih tahu nih, V dalam bentuk 20 desimal itu hampir sama dengan 3,1415, 9265, 35, 89, 79, 32, 3846. Nah, ini adalah nilai pi dalam bentuk 20 desimal. Ini nilai pi aslinya bukan, ini hanya nilai yang mendekati. Kenapa? Karena ini masih banyak angka di sini. Bisa berapa aja. Nah, itu. Makanya saya juga di sini perhatikan sama teman-teman. Menggunakan lambang hampir sama. Ini adalah lambang hampir sama. Kalau ini kan sama dengan. Kalau ini hampir sama. Ya. Nah, biasanya kita menggunakan 3,14 atau 22/7 itu bukan nilai V asli. Tapi itu adalah nilai yang mendekati. Ya, ingat itu. Jadi, di beberapa buku akan berbeda pada saat mengkonversi dalam bentuk derajat. Tergantung V yang digunakan. Ya.
Nah, misalkan ini V-nya kan sama dengan 3,1415. Ini kan 20 desimal. Kita ambilnya misalkan cuma 4 desimal. Maka kita gunakan V yang 3,1416. Kenapa 16? Karena ini kan gunakan aturan pembulatan. Jadi kalau kita bulatkan tadinya ini 5 berarti jadi 6 kan, karena ininya 9. Gitu. Kita gunakan ini 3,1416. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya boleh juga menggunakan 3,14, nggak masalah. Artinya saya ingin memberitahu kalau teman-teman punya banyak referensi buku atau pernah belajar di beberapa buku terus menemukan angka yang berbeda, ya sebetulnya karena tergantung angka yang digunakan, V-nya tuh berapa desimal yang digunakan. Nah, yang akan kita gunakan yaitu 4 desimal, 3,1416. Nah, artinya gini, kalau mau kita konversi ke dalam derajat, 1 derajat berarti kita gunakan yang ini kan, 1 derajat itu kan V per 180 derajat. V-nya kita gunakan yang ini, 3,1416. Berarti 3,1416 dibagi 180 derajat. Oke, teman-teman cek sendiri aja ya. Maka hasilnya 0,0175 radian. Jadi 1 derajat itu sama aja dengan 0,0175 radian. Bisa beda-beda nih angkanya, tergantung pembaginya. Tapi nggak bakalan jauh-jauh, karena hampir sama kan yang mendekati. Atau kira-kira lah. Kemudian, itu 1 derajat. 1 radian, kalau kita desimalkan berarti gimana? Nah, 1 radian, ini memang radian ya, tadi saya sudah bilang. Nah, ini 1 radian kan 180 derajat per V. Ya udah berarti 180 derajat dibagi 3,1416. Maka hasilnya 57,2956 derajat. Jadi 1 radian itu hampir sama dengan 57,2956 derajat kalau kita desimalkan. Ya, ingat hampir sama, ini bukan nilai aslinya. Oke, langsung ke contoh. Misalkan 50 derajat. Mau kita buat ke dalam bentuk radian. Tadi udah dibilang ya, bisa dalam bentuk V radian, bisa dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk radian berarti dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk radiannya aja. Tapi kalau dalam bentuk V radian ya V radian. Kita coba dulu dalam bentuk V radian. Kalau dalam bentuk V radian, ini kan kita gunakan yang ini. 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian kan gitu. Maka kita ngitungnya 50 derajat dikali ini. V per 180 derajat radian. Yang tadi ya, yang tadi udah dijelaskan. Ini tinggal kita perkecil aja kan. 50 per 180 diperkecil maka 5V per 18 radian. Atau bisa kita tulis 5 per 18 V radian. Oke? Bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi 50 derajat itu bisa kita tulis dalam bentuk radiannya 5 per 18 V radian. Nah, bisa juga dalam bentuk desimal. Misalkan, kalau dalam bentuk desimal berarti nilai V-nya kita ubah. Nah, di dalam hal ini saya gunakan yang ini ya, 3,1416 V-nya. Ya, sebenarnya teman-teman boleh juga gunakan 3,14 deh. Tapi saya kan udah ngitung ini nih. Udah sekalian aja saya gunakan 3,1416. Jadi kalau mau dibuat ke dalam desimal, V-nya tinggal diganti. Jadi 5 dikali V-nya 3,1416 per 18. Hitung aja ya. Maka hasilnya 0,87 radian. Dalam bentuk desimal. Ini kenapa? Lambangnya kira-kira. Karena kita tidak menggunakan V yang sebenarnya. Kalau yang ini sama, udah jelas. Kalau yang ini adalah angka yang hampir sama. Oke? Dengan 0,87 radian. Gitu caranya. Jadi kalau dalam bentuk V sampai sini, kalau dalam bentuk desimal, lanjutkan. Ganti V-nya. Boleh juga teman-teman gunakan ini. 1 derajat itu kan 0,0175 radian. Jadi bisa juga. Jadi 50 derajat dikali 0,0175 radian. Ya, hasilnya 0,875. Tuh lihat, perhatikan oleh teman-teman. Ini 0,87. Ini 0,875. Kalau kita bulatkan ini jadi 0,88. Beda kan? Gitu. Nah, makanya ini adalah angka-angka yang mendekati. Dan saya sih, ini jadi pengetahuan teman-teman aja lah. Nggak usah digunakan. Gunakannya yang ini aja. Gitu. Ya. Tapi sekedar pengetahuan biar teman-teman nggak bingung perhitungan. Dan biar tahu juga bahwa ini adalah nilai yang mendekati. Gitu. Oke, sekarang kalau ngubah dari V radian ke derajat. Tadi udah disinggung juga ya. 5V per 18. Ya udah berarti kan sama aja dengan 5pi per 18 dikali yang ini kan. Bisa menggunakan yang ini nih. Dalam radian. Jadi 5pi per 18 kita kalikan dengan 180 derajat per V. Ya, ini V dibagi V kan 1 ya. Kemudian 180 derajat bagi 18, 10. Jadi 5 kali 10, 50 derajat. Gitu. Bisa menggunakan yang ini. Atau yang tadi saya bilang, kalau dalam bentuk V radian bisa menggunakan ini.
di mana V radian itu adalah 180 derajat. Jadi ini 5V per 18 itu bisa kita tulis 5 per 18 dikali 180 derajat. V radiannya, ini bukan V ya, bukan V 3,14, tapi V radian. Nah, radiannya nggak saya tulis. Nah, V radian kan 180 derajat, berarti 5 kali 18 per 180 derajat. Udah, hasilnya sama 50 derajat. Gitu. Terserah teman-teman tuh. Jangan malah bingung. Justru pilih yang menurut teman-teman mudah yang mana. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Kalau dalam bentuk V radian. Tapi kalau dalam bentuk desimal, contohnya yang ini tadi nih, 0,87 misal nih, 0,87 radian, otomatis ya dalam bentuk radian yang kita gunakan yang ini. Kita nggak bisa gunakan yang ini, gitu. Kelemahannya di situ. Nah, 0,87 radian berarti kita tinggal tulis 0,87 kita kali dengan ini kan, 180 derajat per V. Tinggal hitung aja. Ya, maka 0,87 dikali 180 derajat per V-nya itu kan 3,1416 yang tadi udah kita sepakati. Nah, hitung, maka hasilnya 49,85 derajat. Lah, kenapa nggak 50 derajat? Yang tadi saya bilang, ini bukan nilai V asli, tapi nilai V yang mendekati. Makanya pada saat dihitung, nggak balik lagi ke sini. Gitu. Ini yang mendekati. Tapi kalau kita, dibulatkan, ya sama aja kan. Kalau dibulatkan, ini 50 derajat juga. Gitu. Nah, boleh juga, ini dalam bentuk radian bisa juga kita gunakan yang ini kan, 57,2956. Oke, ini cuma alternatif, tapi saya tidak merekomendasikan. Udah, gunakan yang ini aja, yang udah tadi dibahas. Tapi saya buatkan perhitungannya nih. Berarti kalau mau pakai yang ini, 0,87 kali 57,2956 derajat. Maka hasilnya 49,85 derajat. Sama tuh. Gitu ya. Oke, sudah paham ya? Jadi saya sudah bahas nih, pengukuran dalam bentuk derajat, sudut dalam bentuk derajat, ataupun dalam bentuk radian. Oke. Saya kembali ke sudut istimewa lagi. Tadi kan saya jelaskannya sudut istimewa dalam bentuk derajat. Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman sudut istimewa dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Oke, saya sudah buatkan tabelnya. Ingat ya tadi kalau mau untuk sementara buat ngapal sudut istimewa, teman-teman bisa gunakan angka ini, 30 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 30 derajat. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, ini derajat. Kalau misalkan dalam bentuk derajat 0 derajat, dalam bentuk radian 0 radian. 360 derajat, dalam bentuk radiannya 2V radian. 30 derajat itu V per 6, atau boleh juga ditulis 1 per 6 V. Ya, jadi ini sama aja nih. Kemudian 45 derajat itu V per 4, atau 1 per 4 V. 60 derajat V per 3 atau 1 per 3 V, oke? Tadi kan cara mengkonversinya saya udah ajarkan ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau cek silakan cek sendiri. Khawatir yang saya tuliskan di sini ada kesalahan misalkan. Silakan dicek sendiri. Caranya kan tadi sudah dikasih tahu. Tapi teman-teman harus sudah terbiasa dengan angka-angka ini. Ini yang akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Oke, ini yang selanjutnya. Dalam bentuk derajat radian 90, 120, 135, 150. Kemudian ini juga 180, 210, 225, 240. Kemudian ini 270, 300 derajat, 315, 330. Ini yang 360-nya ya. Nah, ini adalah sudut istimewa. Oke. Jadi silakan teman-teman biasakan dengan angka-angka ini. Oke. Jadi agar di pertemuan selanjutnya itu nggak bingung lagi. Ini apaan 210 derajat? Ini kok apaan 7V per 6? Padahal sama aja. Oke. Dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Gitu ya. Nah, segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Saya sudah siapkan latihan untuk cek kemampuan teman-teman sudah bisa atau belumnya. Silahkan, ini soal nomor 1. Kemudian ini soal nomor 2. Kemudian ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Oke, sejatinya ini ada 20 soal. Gitu ya. Oke, untuk biar teman-teman lancar aja, silahkan dicoba ya. Coba, kalau ada yang belum paham, boleh tulis di kolom komentar. Bagian mananya silahkan bilang. Gitu ya. Segitu dulu teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.